يا حبيبي المصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والأرواح والأقدار ما تبعوا هداه واعترفوا بعدل وأثيمة يا حبيبي المصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamamiz Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah telah bertambah kembali umur dunia setahun.
Masehiyah umur dunia bertambah setahun, berarti umur kita secara keseluruhan bertambah setahun, yang berarti jatah hidup kita udah dikurangin setahun. Jadi jatah kita dikurangin. Orang kalau jatahnya dikurangin kira-kira seneng apa sedih? Sedih. Tapi kita mah seneng. Kita mah jatah hidup kita dikurangin seneng pada bakat petasan, kembang api, pada karaokean, pada mabok-mabokan seneng. Padahal jatahnya dikurangin. Dan alhamdulillah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Yang pada punya urusan mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Yang pada punya cita-cita, punya hajat, keinginan yang tahun kemarin belum kesampaian, mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana. Tambah barokah hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita sampai halaman 49. Wa nufikha fi suri, dan ditiupkan fi suri pada sangkakala trompet. Fa idahum minal ajdathi, maka seketika hum mereka minal ajdathi pada keluar dari kubur. Ajdas itu nanti kita bahas di sini. Kita masih membahas tentang tiupan sang kakala atau terjadinya kiamat. Berarti trompet sangkakala itu nyata atau cuma halusinasi itu trompet sangkakala? Ada apa enggak kira-kira? Ada. Dan ditiupkan sangkakala, maka bangkitlah, bangunlah hum manusia dari kubur. Wahia nafkhatul akhirah, yaitu nafkhatul tiupan akhirah yang terakhir. Jadi tadi tiupan sangkakala yang pertama kehancuran dunia, hancur. Jadi tiupan yang pertama itu hancur. Kan tiupan itu tanda, kan gitu ya. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan Romawi, Yunani, Persia, macam-macam itu, kalau mau perang, tandanya apa itu? Trompet ya. Kalau orang Cina mau perang, tandanya apa? Bedu. Kan gitu ya. Kalau orang-orang sana, tandanya trompet. Siap-siap perang. Jadi udah pada siap-siap perang. Jadi tiupan pertama sangkakala itu kehancuran. Setelah mengalami kehancuran, kullu maswallahu wal makhluk, semua selain Allah adalah makhluk, yang semua itu adalah hancur selain Allah, karena Allah bersifat baqo, artinya kekal. Lawannya baqo adalah korek. Sembako itu mah wujud kidam, itu sifat apa namanya? Sifat wajib kan ya, sifat 20 gitu ya. Wujud kidam baqa mukhalafatulil, ada kebalikannya. Lawan katanya wujud, lawan katanya adam ya. Kidam lawan katanya bodoh, baqa lawan katanya
Jadi kalau santri itu bukan cuma ngapalin ujung kidam bakonya aja, tapi sifat kebalikannya juga ada kan. Kayak sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Arsala anbiya dawil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Sifat wajib bagi Rasul sidik, amanah, tabligh, fatona. Sifat mustahilnya lawan katanya ada berapa? 4 juga, yaitu kadhib, hianah, kitman, balada. Sebenarnya kalau kita ngaji sama guru kita tuh di perukunan atau perukunan ya, itu wajib dulu, itu wajib, itu harus tahu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul. Kita dulu wajib suruh hafal itu. Makanya karena disuruh ngapalin, pada diapalin. Kapan ngapalinnya? Sebelum koma, gitu ya, sebelum wujud kidam baqom khalafatul, begitu ya. Dulu aki-aki, sekarang aku geser sama bocah. Lebih keren dia. Apalagi sekarang bocah tinggi-tinggi suaranya. Nah, kita ngikutin, meleduk, nggak kuat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setelah itu wa nufikha fis suri, ditiupkan lagi sangkakala, faidahu minal ajdas, maka bangkitlah manusia itu keluar dari kubur. Wahiyat nafhatul akhirah, yaitu tiupan akhirah yang terakhir. Wahiyat nafhatul ba'si, yaitu tiupan ba'si, pembangkitan. Makanya disebut dengan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats, hari pembangkit. Jadi kita dibangkitin lagi nanti. Begitu kita ini udah mati, hancur kiamat, kita dibangkitin lagi. Kayak apa dibangkitinnya? Wallahu a'lam bentuknya mah. Apa Ustaz Ma'ruf begitu pindah ke akhirat jadi tambah gemuk? Kita nggak tahu. Apa saya tambah langsing? Kita nggak tahu itu mah. Jangan dipikirin yang kayak begitu mah ya. Kadang-kadang dalam diskusi di kolom-kolom TikTok itu pertanyaan yang aneh-aneh. Kemarin ada yang muncul pertanyaan di kolom TikTok saya itu, ada nanya, Tuhan ada apa tidak? Bentuknya kayak apa? Sekarang ada di mana? Lah kan repot. Ya, ditanya jawab pakai ini. Itu kan hasil informasi dari kitab Anda. Ya saya tanya aja. Anda nanya Tuhan itu ada apa enggak? Anda percaya enggak sama Tuhan? Kagak, enggak usah dijawab, capek. Jadi kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wahya nafhatul ba'as, yaitu tiupan daripada pembangkitan. Nafhata ini arba'una sana, jarak dari 2 tiupan arba'una sana, selama 40 tahun. Jadi tiupan yang pertama tuh buang, hancur kayak gitu ya, hancur. Idza zulzilatil ardu jil wa akhrajatil ardu ath. Tiupan pertama hancur. Terjadi lagi tiupan yang kedua, tiupan pembangkitan. Jarak antara tiupan pertama sampai tiupan yang kedua selama 40. Waduh lama, kita ngapain pada itu 40 tahun? Nggak usah dipikirin, kayak mikirin begitu. Jadi jarak tiupan pertama, emang apa? Jangan-jangan kiamatnya nggak bareng kali itu. Ya. Jadi di sana dulu, sini dulu, nggak gitu ya. Ya, ini sebuah informasi berita penafsiran. Nanti ada penafsiran yang lainnya. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, dalam salah satu riwayat
Al-ahdatsu jam'u jadsin. Ajdas ya, tadi kan dibilang faidahum minal ajdas. Ajdas itu jam'u jadsin wa hiya al-qubur. Jadi ajdas adalah kubur-kubur. Jadi jadsun itu artinya kubur ya. Jadi manusia itu keluar dari kubur. Jadi kubur itu ibarat manusia mati kan dikubur kan kayak gitu ya. Jadi keluar manusia dari kubur. Keluar dari kubur itu dari tanah itu ibarat toge yang pada merintis kayak gitu keluar gitu ya. Ya. Ila rabbihim yang silun. Ila rabbihim kepada Tuhan mereka yang silun. Mereka pada menuju ya. Jadi manusia dibangkitkan itu bangkit menuju Tuhannya, kumpul pada kumpul tuh ya. Ayakhrujuna minal kuburil ahya, yaitu mereka keluar minal kuburil ahya, dari kubur-kubur kehidupan. Jadi keluar dari kubur manusia-manusia itu ya. Semua setelah keluar dari kubur, semua rame-rame menghadap ke Tuhannya, dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Di mana adanya ya, Padang Mahsyar itu? Dalam satu informasi riwayat itu belum disebut namanya Padang Mahsyar, tapi disiapkan sebuah tempat luas nanti di Palestina. Ya, tapi belum disebutkan Palestina itu nanti jadi Padang Mahsyar, nggak disebutkan kayak gitu. Ya. Semua manusia berbondong-bondong bangun, kemudian menuju Tuhannya, dikumpulin ya. Ibarat kita mah dikumpulin, semua dikumpulin. Nah, pada saat itu kan manusia mencari pertolongan, perlindungan. Nah, ini baru di sini barokah sholawat mulai terbukti nih. Maka orang-orang yang anti sholawat di sini udah mulai terasa nih. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syaban nasya'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa yatafarraqa alaihi wa rajulun ja'atum ra'atin data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminuhu akhrajahul Muslim. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi. Berbondong-bondong manusia menuju Tuhannya, semua dalam keadaan bingung, semua bingung ya. Ada yang bilang manusia nanti ada yang berjalan pakai perutnya, yang berjalan pakai lidahnya, ada orang yang tampangnya macam-macam itu ya. Ada orang yang kepanasan. Maka kan kalau cerita dengan kaum kita kan begitu, nanti di Padang Mahsyar matahari sejengkal. Kita dulu takut kalau ceritain itu, matahari nanti sejengkal. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya macam-macam tuh ya. Kalau kaum kita kan nyebutin masalah akhirat tuh yang serem-serem. Nanti Siratal Mustaqim rambut satu dibelah 7. Oh, kan takut. Apalagi anak yang rada gendut takut, ya Allah. Yang kurus dia takut, apalagi yang gendut. Takut kayak gitu tuh ya. Semua menuju Allah dalam keadaan bingung, yang dilindungi cuma 7 golongan. Imamun adilun, imam pemimpin yang adil, wasyaban nasya'a fi ibadatillah, orang yang khusyuk dalam ibadah kepada Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid,
orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid, marbot. Wah, udah mau adzan zuhur, buru-buru kemari. Wah, udah mau subuh, buru-buru kemari. Orang-orang yang bergantung kepada masjid nanti dilindungi oleh Allah. Apalagi marbot. Jadi marbot itu mulia. Benar ini. Mulia dia. Apa kata Allah? Selama hidup kau rawat rumahku, selama hidup kau bersihin rumahku, sekarang gantian kau yang akan aku rawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa yatafarraqa alaihi. Dua orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena, artinya orang yang hidup rukun karena Allah, bukan karena harta, bukan karena jabatan. Kita kadang-kadang berteman karena duit, gitu ya. Yang punya duit banyak temennya, yang kaya banyak saudaranya, yang miskin saudara kagak ngaku. Ada gak yang begitu? Itu nggak boleh gitu. Kalau orang habis gusuran yang ngaku saudara banyak, baru ketemu sekali pasar Sipon ngaku ipar, cari-cari itu. Malam tahun baru kemarin saya ceramah itu di daerah Gondrong Sono. Memang saya kalau malam tahun baru itu nggak ambil yang jauh-jauh, karena trauma dulu pernah 2 tempat itu macet sampai telepon di sub dikawal sama 2 tempat. Satu daerah Babakan Asem, satu lagi di daerah apa namanya dekat arah Kemau sana itu apa namanya Sukadiri apa namanya itu ya, daerah sana itu. Waduh, kalau daerah yang kedua kan emang ceramahnya jam 12:30, macetnya minta ampun, maka ngambilnya dekat-dekat kira-kira bisa pakai motor. Itu ahli nasab gini ya. Ketika itu kan acaranya haul juga, haul yang udah ke 220 berapa itu, udah lama lah meninggalnya itu ya. Dia masih hafal tuh keturunannya, engkong ini, nyampe ke saya. Itu Imam Saroni masih cicitnya ini diruruh begini. Perasaan dulu mah nggak ada yang ingat sama gua ya. Sekarang pada ingat, Ji, lu mah sama gua. Tuh gitu. Ya, bapak lu mah sama gua. Kayaknya lu kagak ada yang ngingetin ya. Tuh gitu. Kita kalau apa namanya jadi pejabat, jadi orang kaya, yang ngaku saudara banyak. Saudara sendiri kadang-kadang kalau kita miskin kagak pada ngaku. Nah, bukan yang begini. Tapi yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini kadang-kadang sama saudara yang rada miskin banget, yang rada miskin, kita jarang pada aku, jarang pada deket. Sama orang mana-mana kita akrab banget. Kadang-kadang aneh ya. Sama darah sendiri kagak pada akrab, sama tetangga diri gak pada akrab, sama orang mana-mana deket banget. Sama ada yang begini, Ustaz, ya, saya mah kagak ngaji di Al-Fatah, maaf ini mah. Saya mah nggak ngaji di As-Salam, saya mah nggak ngaji di Al-Jihad. Emang apa? Makanya walaupun saya penceramah, sering saya pesen jamaah di mana-mana, yang paling dekat sama kita Ustadz kampung sendiri. Walaupun saya penceramah diundang kemana-mana, penceramah yang kita undang cuma 1 jam. Betul apa benar? Setelah itu dia nggak tahu bagaimana kita. Tapi ustadz kampung kita kadang-kadang ngedoain kita sampai ngemuruh. Kita kurang hargain. Kira-kira ibu bapak kalau keluarganya mati nyari ustadz sini, apa nyari apa namanya ustadz yang jauh? Kalau orang tuanya meninggal dunia mau disolatin, cari ustadz sini apa cari ustadz yang jauh? Biar paham. Gak mungkin yang namanya ada orang tuanya meninggal dunia mau disolatin dia tunggu ustadz yang jauh. Mana? Ustadznya perjalanan dari daerah Depok. Kata jenazah, woi kelamaan gue pegelnya diikat. Jadi ustadz yang dekat tetap aja. Makanya hormatin yang dekat. Emang kadang-kadang begini
Itu kalau deket mah baunya bau sangit, bau bangke. Kalau jauh baunya bau wangi. Lah coba dah. Nih Pak, saya kasih tahu. Bapak kerjanya jauh, pulang sebulan sekali. Kira-kira bapak-bapak itu dikangenin apa enggak sama bininya? Bu, punya laki kerjanya jauh, pulang sebulan sekali, kangen apa kagak? Kangen banget. Lah sekarang kita kerja tiap hari pulang, dikangenin kagak? Kagak, malah diomelin mulu. Iya apa Bu? Bu, pilih mana nih? Pilih mana? Punya laki kerjanya pulang tiap hari, gajinya 5 juta sebulan, pulang tiap hari. Ama punya laki pulangnya sebulan sekali, gajinya 20 juta. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang 20, pulang sebulan sekali. Jelas Pak, kita mah nggak penting-penting banget laki, yang penting punya. Dengerin Pak. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau orang kampung kita mah nggak begitu ya aku ya. Kalau itu orang sering ngaji kemana-mana kok ya. Itu kan surga saya itu ya, surga saya. Masa iya saya mau masuk surga kemarah-marah? Kalau surganya tertutup gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi semua itu cuma 7 orang ya. Kemudian warajulun ja'akum ra'atin data mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Ada laki-laki yang digoda perempuan, tapi laki-laki itu ngomong, saya takut kepada Allah. Digoda perempuan cantik, kagak ada yang tahu, bininya nggak tahu, tapi dia ngomong, gua takut sama Allah. Bukan takut bini. Ini. Kemudian ada orang yang dzakarallahu khalian fafadat ainahu, dia ibadah, dia sujud, dia zikir kepada Allah tengah malam, dia meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma'an faqaya minhu. Orang yang sedekahnya ikhlas, yang rajin sedekah ikhlas, pagi-pagi baru bangun tidur dia udah sedekah, namanya sedekah subuh. Apalagi sedekahnya di hari Jumat, luar biasa itu. Nanti akan kita tepuk semuanya di surga insya ya. Ila rabbihim yansirun, kepada Tuhannya dia akan menuju. Ayakhrujunan minal quburi ahya, yaitu keluar dari kubur hidupan. Wa qila lil waladi nasru fulani ay kharaja min sulbihi. Dikatakan seperti liwaladi, anak-anak laki-laki, nasrul fulani, yang berhubungan dengan si fulan, ay kharaja min sulbihi, yang itu keluar dari sperma tulang sulbi. Jadi ibarat orang yang keluar dari tulang sulbinya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi semua keluar ya. Waqtalafal mufassiruna fi adadina fi suri. Waqtalafa, dan berbeda-beda al mufassiruna, para ahli-ahli tafsir. Para ahli tafsir namanya mufassir ya. Mufassir. Kalau ahli fikih namanya faqihun, jamaknya fuqaha. Kalau ahli hadis muhadditsin, ahli usul usuliyin. Kan suka gitu ya, kalau kita tahlilan kita kan gitu ya. Terus ada berjalan dulu wala jamil ya, kufat
wal qurra'i wal hufadhi wal mufassirin wa usuliyin, kan gitu kan ya, wal muhaddisin ya, wal muhaqqiqin gitu. Jadi orang-orang yang ahli-ahli agama ya. Orang yang ahli tafsir disebut dengan mufassir. Berbeda pendapat para ahli tafsir fi adadi nafis suri, pada jumlah bilangan tiupan sangkakala. Qala ba'duhum, sebagian berkata, yang namanya tiupan itu yunfakhu marratin, itu tiupannya 3 kali. Di pendapat pertama nih ya. Jadi niup trompetnya itu 3 kali, marratin. Marrat itu kan marrataini, marratin, 3, lebih dari 3 ya, 3. Nafatul faza wa nafatul sa'id wa nafatul qiyam, 3 nih. Tiupan trompetnya 3 kali. Yang pertama disebut dengan nafkha, apa itu tadi? Faza. Nafkhatul faza itu adalah tiupan, kalau bahasa kita mah, yang bikin terkejut, kaget, bingung, kaget. Itu namanya nafkha faza. Yang kedua wa nafatus sa'id, tiupan kehancuran, kematian, sa'id. Yang ketiga wa nafatul qiyam, itu tiupan bangkit, bangkit ya. Ya. Jadi kan tadi ada yang mengatakan 2 tiupan ya. Ini ada yang mengatakan 3. Yang pertama tiupan kejutan, kaget semua orang. Ada apa nih? Bagaimana ini? Kenapa ini? Tuh kaget, tanda-tanda gitu. Kayak mau terjadi badai, kan tanda-tandanya gitu ya. Angin mulai, tanya angin gini amat ini, kayaknya gimana ini? Nah kayak gitu, kayak tanda-tanda mau hujan. Wah hujan buat kayak ini mah, mendung, kagak jadi hujan, kan gitu ya. Jadi yang pertama nafatul faja, itu tiupan kejutan, terkejut. Wa nafatus sa'id, yang kedua nafasoid, tiupan yang bikin hancur, banget buah baru hancur semua. Ini pendapat ahli tafsir yang lain gitu ya. Yang ketiga wa nafatul qiyam, tiupan bangkit, 3 kali. Kaget dulu gitu masa kita nih, kaget dulu, kemudian hancur, baru dibangkitin. Tuh, ini pendapat yang lain. Wa qala ba'duhum, dan berkata ahli tafsir yang lain, yunfakhu marrataini nafkhalis sa'idi wa nafkhulil qiyam. Berkata ahli tafsir yang lain, tiupan itu marrataini cuma sebanyak 2 kali, cuma 2 nih. Tadi ada yang pendapatnya itu adalah berapa tiupan? 3. Pendapat yang lain cuma 2 marrataini ya, cuma 2. Nafkhul lis-saqi wa nafkhul lil qiyam, tiupan kehancuran dan tiupan kebangkitan, cuma 2. Jadi nggak pakai kaget ya, nggak pakai kaget ya. Jadi bahasa kita begitu ya, cuma 2 ya. Daliluhum, dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala alaihi salatu wassalam baina nafkhataini arba'una ya. Dalilnya adalah ya, hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, masih ingat enggak siapa nama asli Abu Hurairah? Ada yang ingat? Abi Abdurrahman bin Sakhar. Abi Abdurrahman bin Sakhar. Kalau dalam hadis itu banyak cuma pakai laqab. Abu Hurairah itu artinya bapak kucing. Karena dari kecil Abu Hurairah sering main di rumah Rasul, senang miara kucing. Yang miara kucing mah Abu Hurairah senang main di rumah Rasul. Karena ada di rumah Rasul banyak kucing, Abu Hurairah yang miara, maka ada yang bilang Rasul senang sama. Ada nggak ungkapan kayak gitu ya? Gitu. Wah, piara kucing, emang apa? Kucing mah piaraannya Nabi. Ada nggak yang kayak gitu dulu? Emang apa lu miara cupang?
kucing perkutut, kacer, murai, kucing. Ada yang begitu karena riwayatnya kan gitu, banyak kucing di rumah Nabi karena Abu Hurairah dari kecil tuh senang ngikutin Nabi, makanya banyak hadis riwayat dari Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abi Abdurrahman bin Sakhr ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma baina nafkhataini arba'una. Ya. Di antara dua tiupan itu arba'una 40. Berarti ini dalil daripada tiupannya cuma berapa kali? 2 kali, ini dalil yang 2 kali. Rasul bersabda ya, antara 2 tiupan itu 40 ya, cuma syaratnya belum dijelaskan ya, 40. Faqala surahul hadithi lam yu'lam arba'una yauman aw sanatan. Disyaratkan dalam hadis tersebut lam yu'lam, tidak diketahui pasti, arba'una yauman aw sanatan, apakah 40 hari atau 40 tahun, belum diketahui, dah nggak usah dipikirin. Jadi dari tiupan yang pertama, tiupan kehancuran, dengan tiupan yang kedua, tiupan pembangkitan selama 40. Cuma nggak diketahui pasti apakah 40 hari atau 40 tahun ya. Belum diketahui secara pasti 40-nya itu. Kenapa? Ini semua rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia Allah ya. Fadalilu, dalil yang lain, yang 3 nih, yang 3 kali tiupan. Tadi dalilnya tuh yang 3 tiupan, tiupan sa'iq, kemudian tiupan faza, kemudian tiupan sa'iq, yang ketiga tiupan qiyam. Ya, dalilnya adalah ya, fadalilu man qala asuru yunfakhu 3 marratin ya. Asuru yunfakhu itu sangkakala ditiupkan 3 marratin sebanyak 3 kali. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yauma yunfakhu fis-sur ya. Dan pada hari itu ditiupkan fis-suri, pada sangkakala, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka terkejutlah, kagetlah man fis samawati ya, siapa-siapa fis samawati yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapa-siapa yang berada di bumi. Itu dalilnya. Faza wa nufiha fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, dan ditiupkan pada sangkakala fasa'iqa, maka binasa man fis samawati wa man fil ard, siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi. Kaget, kemudian mati, hancur. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian ditiupkan lagi ukhra yang terakhir, fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka berdiri bangkit ya, menuju kepada Allah, yang zurun, menunggu. Itu namanya hisab. Jadi 3 tuh. Jadi dalilnya ada yang 2, ada yang 3. Ya, beda pendapat. Ya, yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Kayaknya ulangan ini ya. Ini ulangan yang atas nih. Ini kelebihan tulisan ini kan sama tuh ya, sama yang atas ya. Yang 1 2 3 4 ya. Dari atas 4 baris, dari bawah. Ya, itu sama, yauma yunfakhu itu berarti kelebihan tulisan. Sampai terus sampai yang turun itu, sampai baris kedua dari atas itu mah pengulangan tulisan dari atas itu. Amal qaulu awwalu fa asahu. Adapun tadi kan ada 2 pendapat, ada yang 2 kali, ada yang 3. Amal qaulu al awwalu, adapun pendapat yang pertama fa asahu, itu yang paling sahih. Jadi yang paling sahih adalah pendapat yang pertama, yaitu li anna nafhatus sa'iqi fa fazi'a wahidah,
karena itu yang namanya tiupan kematian itu berbarengan dengan tiupan terkejut jadi satu ya. Jadi cuma dua, terkejut langsung hancur, kemudian yang kedua tiupan daripada kebang cuma dua kali. Wadaliluhum wallahu a'lam